Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkanlah pada kesempatan Jumat kali ini kami menyampaikan khutbah dengan tema jagalah lisanmu agar selamat hidupmu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi Ramadan. Yang artinya surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan orang yang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW nampaknya akan selalu relevan dengan situasi dan kondisi apapun. Sebab setiap orang pastilah mempunyai lisan, dan lisan haruslah digunakan sesuai dengan porsi dan kedudukannya. Pada potongan hadis di atas terdapat kalimat yang berbunyi wahafidil lisan, artinya orang yang menjaga mulutnya. Hal ini menunjukkan meski mulut merupakan anatomi tubuh manusia yang sangat kecil, namun mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala hal. Betapa tidak, mulut bisa membuat orang menangis karena ketajaman umpatan dan fitnahnya. Lisan bisa membuat orang tersenyum dan tertawa karena ia digunakan untuk menyampaikan lawakan dan guyonan. Lisan juga bisa membuat orang bertengkar karena bantah-bantahan yang berujung pada emosi tinggi yang tidak terselesaikan. Bahkan mulut juga bisa menjadi penyebab antar negara bertempur dan bersitegang. Semuanya diawali dan disebabkan oleh lisan. Sedemikian penting peran lisan, maka banyak ungkapan baik Arab maupun Indonesia yang mengingatkan bagaimana seharusnya bijak dalam menggunakannya. Misalnya, mulutmu adalah harimaumu. Secara sederhana bisa diartikan jika tidak bisa menggunakan lisan dengan baik, maka ia bisa menerkam dirinya sendiri. Dalam bahasa Jawa juga dikenal istilah sak dawa-dawane lurung isih dawa burung, yang artinya bahwa sepanjang-panjangnya jalan masih panjang mulut yang bisa menyebarkan berita. Atau ungkapan Arab yang menegaskan salamatul insan fi hifdil lisan, selamatnya seseorang itu tergantung bagaimana ia bisa menjaga lisannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menjaga lisan supaya selamat sesuai dengan tuntunan agama. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama,
Gunakanlah lisan itu untuk mengatakan hal-hal yang baik. Jangan digunakan untuk menggunjing, menfitnah, apalagi menghina orang lain. Sebab hal itu akan menyulut kemarahan dan permusuhan. Perhatikanlah firman Allah yang mengingatkan perihal tersebut di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang kedua, jika lisanmu tidak bisa berkata-kata baik, maka agama memberikan pesan, diamlah. Pada posisi seperti ini, diam adalah pilihan utama dan menyelamatkan. Dalam pengertian yang agak mendalam, jangan malu Anda mengatakan tidak tahu. Dalam pengertian Anda diam dan tidak mengatakan sesuatu, daripada Anda mengatakan sesuatu perkataan yang salah, yang justru berakibat masalah. Rasulullah berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau diamlah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga, jangan mudah mengomentari sesuatu yang komentar itu menyebabkan sakit hatinya seseorang. Sebab meskipun lisan tidak berbicara, namun ketika tangan itu masih menulis dan mengunggahnya ke media sosial, maka hakikatnya orang tersebut sedang berbicara. Pada posisi ini nampaknya ungkapan mulutmu adalah harimaumu harus ditambah dan diteruskan dengan ungkapan jarimu adalah harimaumu. Sebab hari ini di samping mulut yang bisa berkata-kata, jari-jari kita juga fasih berbicara lewat media sosial yang ada. Olehnya, bijaksanalah dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah mengunggah sesuatu yang tidak pantas dan tidak sopan, apalagi berkaitan dengan menghina dan merendahkan orang lain. Sebab media sosial bukanlah ruang hampa dan kosong, melainkan ia adalah tempat hiruk pikuk manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berikutnya, jika Anda memiliki kelebihan energi kaitannya dengan lisan, maka gunakan dan basahi dengan bacaan Al-Quran, berzikir, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah hal itu justru lebih bermanfaat, mendulang pahala, juga menggapai petunjuk kehidupan? Semoga kita semuanya bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga jari jemari kita, sehingga selamatlah perjalanan kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المعتكفون الكرام اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, kasih sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi, menyayangi kami waktu kecil kami. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, istri kami, jamaah-jamaah kami ya Allah. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.